dan saya di sini sebagai moderator. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Direct Instruction, Inquiry, dan Discovery Project Based Learning, Problem Based Learning, siklus belajar pembelajaran kooperatif. Langsung saja materi yang pertama untuk mempersiapkan waktu kepada Milawati. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai Direct Instruction. Direct Instruction atau pembelajaran langsung merupakan suatu pembelajaran yang mempunyai langkah-langkah tertentu yang dapat menuntun siswa dalam mempelajari suatu materi yang bersifat prosedural. Menurut Simon tahun 2014, pada model pembelajaran Direct Instruction terdapat 5 fase yang sangat penting. Sintaks model tersebut disajikan dalam 5 tahap, antara lain yang pertama yaitu fase orientasi atau menyampaikan tujuan, yang kedua fase presentasi atau demonstrasi, yang ketiga fase latihan terbimbing, yang keempat fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, yang terakhir yaitu fase latihan mandiri. Tahap-tahap pada model pembelajaran Direct Instruction disusun berdasarkan tahap pendahuluan, yaitu pada fase orientasi atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap memberikan materi dengan presentasi atau demonstrasi, dan latihan terbimbing sebagai tahap penutup, yaitu mengecek kembali pemahaman siswa dan memberikan umpan balik serta memberikan latihan mandiri. Yang kedua yaitu ada inquiry dan discovery. Model pembelajaran discovery dan inquiry merupakan gabungan dari model discovery learning dan inquiry. Kedua model ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Penggunaan istilah discovery dan inquiry para ahli terbagi ke dalam 2 pendapat. Yang pertama yaitu istilah-istilah discovery dan inquiry dapat diartikan dengan maksud yang sama dan digunakan saling bergantian atau keduanya sekaligus. Yang kedua, istilah discovery sekalipun secara umum menunjuk kepada pengertian yang sama dengan inquiry, pada hakikatnya mengandung perbedaan dengan inquiry. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Milawati yang menjelaskan materinya. Lanjut ke materi yang kedua. Amanda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu Project Based Learning. Pembelajaran menggunakan metode Project Based Learning ini merupakan teknik yang memberikan inovasi dalam seni pengajaran. Peran guru dalam metode ini sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan motivasi terhadap siswa supaya aktif dalam pengajaran. Model pengajaran Project Based Learning seringkali disebut dengan metode pengajaran yang menggunakan persoalan masalah dalam sistemnya dengan tujuan mempermudah siswa dalam proses pemahaman serta menyerapkan teori yang diberikan. Model tersebut menggunakan pendekatan konseptual serta menumbuhkan keahlian siswa dalam berpikir kritis, sehingga siswa mampu mempertimbangkan keputusan paling baik yang diambil sebagai solusi penyelesaian dalam permasalahan yang diterima. Adapun langkah-langkah model pengajaran Project Based Learning diantaranya yaitu yang pertama, penentuan proyek. Penentuan proyek ialah penyampaian topik dalam teori oleh pendidik, kemudian disusul dengan kegiatan pengajuan pertanyaan oleh siswa mengenai bagaimana memecahkan masalah. Selain mengajukan pertanyaan, siswa juga harus mencari langkah yang sesuai dengan dalam pemecahan masalahnya. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, yaitu pendidik melakukan pengelompokan terhadap siswa sesuai dengan prosedur pembuatan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, yaitu melakukan penetapan langkah-langkah serta jadwal antara pendidik dan siswa dalam menyelesaikan proyek tersebut. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh pendidik mengenai keaktifan siswa ketika menyelesaikan proyek serta realisasi yang dilakukan dalam penyelesaian pemecahan masalah. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek.
yaitu pendidik melakukan diskusi dalam pemantauan realisasi yang dilakukan pada peserta didik. Pembahasan yang dilakukan dijadikan laporan sebagai bahan untuk pemaparan terhadap orang lain. Yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi proyek dan proyek hasil proyek, yaitu pendidik melakukan pengarahan pada proses pemaparan proyek tersebut, kemudian melakukan refleksi serta menyimpulkan secara garis besar apa yang telah diperoleh melalui lembar pengamatan dari pendidik. Baik, hanya itu yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda yang menjelaskan materinya. Lanjut ke materi yang ketiga yang disampaikan oleh saya sendiri. Problem based learning. Problem based learning merupakan satu dari sekian banyak inovasi dalam pendekatan maupun model pembelajaran yang berupaya memperbaiki metode lama yang konvensional. Model pembelajaran ini sebenarnya tidak murni baru karena Plato dan Socrates juga telah meminta murid-murid mereka untuk mendapat informasi secara mandiri dan mencari gagasan-gagasan baru dan mendiskusikannya. Secara umum, metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Masalah tersebut yang kemudian menentukan arah pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok, bekerja dengan mitra atau partner, keterbukaan dan kejujuran, rasa hormat dan kepercayaan menjadi nilai-nilai yang mendasari PBL seperti yang didaftarkan Baptiste. Partnership atau kemitraan didasari pada landasan kolaboratif yang juga ikut membangun PBL. Dalam bekerja dengan rekannya, pelajar diberi kebebasan untuk menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan apa yang ingin mereka dapatkan di akhirnya. Visi bersama menjadi hal penting. Kejujuran dan keterbukaan perlu dibangun sejak awal oleh karenanya agar pengajar bisa memfasilitasi keinginan pelajar. Karena berkolaborasi dengan mitra atau rekan dalam kelompok, pelajar juga harus menghargai dan memperlakukan rekannya dengan baik dan dengan hormat. Dalam kolaboratifisme, mahasiswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator mahasiswa ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan individu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Siswa Al-Warga. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu yang pertama, siklus belajar. Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siklus belajar merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dengan jalan berperan aktif. Siklus belajar terdiri dari fase Ekman, fase exploration, fase explanation, fase elaboration, dan fase evaluation. Materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson dalam B. Santoso, cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Nur Hadi, cooperative learning sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Cooperative learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan atas dasar kerja kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Selain itu, juga untuk memecahkan soal dalam memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab dan berpandangan bahwa semua siswa
siswa memiliki tujuan yang sama. Aktivitas belajar siswa yang komunikatif dan interaktif terjadi dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terakhir sudah materi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Nur Fadila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, di dalam pembelajaran model project based learning, adakah faktor penyebab gagalnya penerapan project based learning tersebut? Jika ada, tolong pemakalan jelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari saudari Nur Fadila Guzana Siregar akan dijawab oleh Milawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fadila. Pertanyaannya itu, adakah faktor penyebab gagalnya penerapan project based learning tersebut? Jika ada, tolong pemakalan jelaskan. Penyebabnya itu ada. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua, ketidaksesuaian pemilihan model dengan karakteristik materi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudari Nur Fadila dengan jawabannya, atau apakah masih ada sanggahan? Baik, terima kasih kepada pemakalan, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, karena sesi pertanyaan sudah selesai, maka berakhir sudah diskusi kita hari ini. Saya Fadila Bidin Arab selaku moderator dari kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun yang lain-lain, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.